Jurnal open access memang mengenakan biaya publikasi atau yang sering kita sebut dengan Article Processing Charge atau APC. Tapi ini bukan berarti untuk mempercepat proses review. Semua jurnal Scopus tetap melalui proses per-review yang sama ketatnya, baik yang gratis maupun berbayar. Halo Sobat Dunia Scopus, kembali lagi di channel yang membahas tentang publikasi ilmiah, khususnya untuk jurnal yang bereputasi seperti Scopus. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal Scopus, jurnal abal-abal yaitu jurnal predator, bahkan nih sampai cara mengidentifikasi jurnal predator dan discontinue. Dan ditambah lagi, kita juga sudah membahas mengenai jurnal open access dan non-open access. Jika belum nonton, yuk cek di video sebelumnya. Hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia mengenai per-review. Apa saja sih yang mereka cari dalam manuskrip? Apa yang membuat manuskrip langsung ditolak atau malah direkomendasikan untuk diterbitkan? Dan yang paling penting, benarkah jurnal Scopus berbayar itu otomatis masuk ke dalam kategori fast track? Nah, kita bahas tuntas di video kali ini. Stay tune sampai habis. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau request topik lain, langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jadi nih, sebenarnya siapa sih per-review itu? Per-review adalah para akademisi atau ahli di bidang tertentu yang bertugas mengevaluasi kualitas manuskrip sebelum diterbitkan di jurnal ilmiah. Sehingga mereka adalah gerbang terakhir sebelum sebuah penelitian masuk ke publikasi bereputasi. Dan perlu diingat, mereka ini bekerja secara sukarela alias tidak dibayar. Kira-kira tugas mereka apa? Tugas mereka adalah untuk memastikan bahwa manuskrip telah memenuhi standar ilmiah, memiliki kebaruan, dan berkontribusi pada bidangnya. Namun, bukan hanya mencari suatu kesalahan ya, tetapi juga membantu penulis untuk memperbaiki kualitas tulisan mereka. So, kalau dapat review yang banyak revisinya, jangan bersedih. Itu artinya masih ada peluang untuk diterima kalau diperbaiki dengan baik. Nah, mungkin pertanyaan dasarnya, apa sih yang dicari oleh para per-review dalam suatu manuskrip? Nah, ini nih sekarang. Kita akan masuk ke bagian intinya. Ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian mereka. 1. Originalitas dan kebaruan atau novelty. Ini adalah faktor utama suatu manuskrip bisa diterima di jurnal Scopus. Nah, biasanya jurnal Scopus nggak akan menerbitkan penelitian yang isinya cuma mengulang atau menyalin penelitian sebelumnya. So, harus ada kebaruan atau inovasi dalam suatu penelitian, ya meskipun kecil. Yang kedua, struktur manuskrip yang jelas dan sistematis. Artinya apa? Manuskrip harus memiliki struktur yang sesuai dengan standar, seperti harus memiliki abstrak, introduction, methodology, result, discussion, dan conclusion, atau yang sering kita kenal dengan istilah IMRED. Jadi, setiap bagian harus mengalir dengan logis dan mudah dipahami. Yang ketiga, metodologi yang kuat akan membantu kita untuk dapat mempublikasikan suatu naskah di jurnal Scopus. Sehingga, kalau metode tidak jelas atau tidak kuat, reviewer pasti akan mempertanyakannya. Yang keempat, analisis data yang benar dan signifikan. Nah, terkadang ini nih yang paling krusial. Kalau suatu penelitian menggunakan statistik, maka pastikan metode analisisnya sesuai dan didukung oleh literatur yang relevan. Data yang asal-asalan atau tidak konsisten bisa saja menjadi alasan utama manuskrip ditolak. Selanjutnya, harus menggunakan referensi yang relevan dan up to date. Gunanya apa? Biasanya untuk jurnal-jurnal yang bereputasi mengutamakan referensi pada 5-10 tahun belakang. Diharapkan isi dari referensi-referensi yang kita ikuti
memiliki kebaruan-kebaruan yang bisa mendukung untuk novelty ataupun suatu inovasi yang kita berikan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Selanjutnya, ini yang sedikit krusial, yaitu bahasa dan gaya penulisan akademik. Nah, bahasa yang digunakan harus akademik, jelas, dan bebas dari kesalahan gramatikal. Kalau perlu nih, gunakan jasa proofreading sebelum melakukan submission. Nah, untuk selanjutnya nih, etika publikasi yang ketat. Artinya apa? Kita harus menghindari plagiarisme, fabrikasi, atau manipulasi data yang bisa membuat manuskrip langsung ditolak oleh reviewer. Sehingga kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa semua data yang ada di dalam suatu manuskrip sesuai dengan etika publikasi. Nah, kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu mitos. Apakah benar Scopus berbayar sama dengan pester? Sekarang kita akan membahas topik yang sering bikin salah paham. Apakah jurnal Scopus yang berbayar itu fast track? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Alasannya simpel. Jurnal open access memang mengenakan biaya publikasi atau yang sering kita sebut dengan article processing charge atau APC. Tapi ini bukan berarti untuk mempercepat proses review. Semua jurnal Scopus tetap melalui proses per-review yang sama ketatnya, baik yang gratis maupun berbayar. Sehingga jangan tergiur dengan janji-janji penerbitan cepat yang mencurigakan ya. Bisa-bisa itu jurnal predator. Nah, kira-kira nih, apa sih tips agar manuskrip lolos review? Yang pertama, pilih jurnal yang tepat. Pastikan jurnal yang dituju sesuai dengan bidang penelitian dan skopnya. Yang kedua, pastikan manuskrip bebas dari kesalahan teknis seperti grammatical error, plagiarisme. Sehingga untuk menghindari kesalahan teknis seperti ini, gunakanlah software seperti Grammarly untuk mengecek tata bahasa, atau jika perlu kirimkan ke proofreading profesional. Nah, terkait plagiarisme, gunakan Turnitin untuk mengecek plagiarisme. Yang ketiga, perhatikan gaya penulisan jurnal. Nah, untuk poin ini, pelajari artikel-artikel yang sudah diterbitkan di jurnal target, sehingga kalian bisa menyesuaikan gaya penulisan agar lebih sesuai. Yang keempat, mintalah feedback sebelum submit. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui apa kelebihan dan apa kekurangan dari suatu manuskrip, sehingga kita bisa mengevaluasi apakah sudah memenuhi suatu standar pada jurnal yang akan kita tuju. Itu tadi rahasia besar di balik proses review jurnal Scopus. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan tentunya subscribe supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari dunia Scopus. Kalau ada pertanyaan atau request topik lain, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.